Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Dwi Nurwati Azizah dari SMA Negeri 1 Salaman selaku tim oposisi yang menyampaikan argumentasi saya mengapa saya menolak dengan mosi kita kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, yang perlu kita ketahui yaitu apa itu influencer. Influencer adalah seorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebgram, selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Umumnya seorang influencer memiliki jutaan pengikut atau followers di akun sosial medianya. Puncaknya pada tahun 2009. Influencer sudah banyak menjamur dan berkembang di Indonesia ini, terutama di media sosial. Dewan juri yang terhormat, influencer dinilai oleh para penontonnya sebagai sosok yang meyakinkan dan dapat dipercaya mengenai hal-hal yang dibicarakannya, baik sekedar pendapat atau ulasan mengenai sebuah produk. Akan tetapi, yang saya katakan ini mengenai dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh para influencer. Dewan juri yang terhormat, perkenankan saya untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mengapa saya menolak dengan mosi kita kali ini. Saya mempunyai dua alasan mengapa saya menolak dengan mosi kita kali ini. Yang pertama yaitu influencer memberikan peran penting dalam penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan memakai jasa influencer dapat membangun sebuah kepercayaan para pengikutnya terhadap apa yang disampaikan, dan pasti banyak sekali pengikut setianya di influencer tersebut. Apalagi sekarang ini banyak sekali influencer dari kalangan dokter maupun dari kalangan Polri. Mengapa begitu? Karena banyak sekali yang tidak percaya akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh para influencer yang lain. Akan tapi banyak sekali juga yang percaya akan apa yang disampaikan oleh para dokter dan para Polri yang menjadi sebagai influencer tersebut. Contohnya, salah satu influencer dari kalangan dokter yang menyampaikan tentang kesehatan, terutama pada masa pandemi ini, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang adanya pandemi ini, dan Polri yang menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dan itu yang membuat para masyarakat pengguna sosial menjadi percaya dan yakin yang disampaikan itu nyata dan fakta. Dewan juri yang terhormat, para influencer memiliki audiens dan pengikut setia, tentu saja, dan memiliki followers yang sangat banyak. Influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten yang berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Saya mengatakan keterlibatan autentik karena hubungan antara influencer dan para pengikut atau pelanggannya bersifat satu arah. Mengapa begitu? Karena mereka cenderung mengatakan ya terhadap seorang yang mereka ikuti di media sosial, seperti contohnya di Instagram. Dengan transformasi perlahan tapi pasti, banyak orang menjadi netizen yang ditandai dengan bertambahnya jumlah para pengguna media sosial. Penyampaian pesan produk komersial atau program dan kebijakan pemerintah akan dengan mudah mencapai target ketika dilakukan lewat platform media sosial. Lewat platform tersebut, influencer menjangkau orang-orang dengan cara yang cepat dan mudah. Kecenderungan anak-anak muda yang berlangganan media arus utama seperti koran dan majalah menunjukkan penurunan. Sedangkan untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube mengalami peningkatan. Media sosial mengantarkan informasi lincah, bergerak lewat ujung-ujung jari saja. Berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis, para influencer menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan pendekatan lama ala pemerintah dalam menyikapi masalah publik, yaitu hanya lewat sosialisasi tatap muka saja, dan hanya dalam waktu tertentu, tidak seperti influencer-influencer yang dapat diakses dalam jangka waktu kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Dewan juri yang terhormat, sederhananya media sosial menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan wawasan secara real time. Influencer media sosial memberikan jaminan mengenai berbagai macam masalah publik dan berinteraksi dengan orang-orang secara real time. Media sosial yang ditopang dan diberkaya oleh sumber data lain memberikan peluang yang kuat bagi pembuat kebijakan publik dan penyedia layanan untuk mengembangkan sumber data real time yang akurat tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik.
Dewan Juri yang terhormat, dilihat dari perannya sebagai juri bicara digital kebijakan dan program publik, para influencer dapat berperan sebagai perantara juga. Dalam perintah akademik misalnya, peran tersebut sangat berfungsi dalam menyalurkan produk penelitian di perguruan tinggi kepada pemerintah. Peneliti akan merasa lebih mudah dan cepat untuk menjangkau orang-orang tertentu ketimbang lewat jalur jurnal akademis. Untuk tujuan ini, para influencer dapat meningkatkan lingkungan akademik lebih cepat. Media sosial meningkatkan transfer hasil-hasil penelitian dari komunitas penelitian ke pembuat kebijakan. Oleh karena itu, alih-alih menyalahkan influencer karena kebutuhan yang dana yang tidak sedikit, jauh lebih baik apabila pemerintah maupun influencer melakukan hal-hal yang terbaik untuk terus terlibat dengan publik. Mengkambing hitamkan influencer sama jelas dengan berpura-pura bahwa dunia online tidak eksis dan bukan bagian dari realitas seseorang. Dewan Juri yang terhormat, alasan saya yang kedua yaitu pemerintah tak punya kontrol. Maksudnya, ditunjukkan dengan pemerintah juga tidak akan lalai dengan tugasnya. Apa yang disampaikan oleh para influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya, karena apa? Karena pemerintah memberikan kebijakan yang tepat terarah untuk para influencer agar disampaikan ke masyarakat. Tentu saja pemerintah melihat apa yang disampaikan influencer pilihannya tersebut tepat dan baik. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulannya adalah bahwa pejabat pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya itu adalah hal yang sangat tepat karena banyak sekali keuntungan yang kita bisa ambil. Salah satunya yaitu lebih cepat dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang pemerintah sudah berikan daripada dengan cara mensosialisasikan dengan cara lama. Dewan Juri yang terhormat, jadi saya sebagai pembicara pertama tetap menolak dengan mosi kita kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kejahatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.